Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabatku semua, hari ini kita akan mencoba untuk membahas salah satu topik yang sedang hangat diperbincangkan. Salah satunya di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda juga sedang menyuarakan topik ini ke dalam salah satu tema KKN-nya di tahun 2021, yaitu tentang moderasi beragama. Nah, moderasi sendiri memiliki arti jalan tengah, seimbang, adil. Jadi kalau dikaitkan dengan moderasi beragama, berarti memahami, mengamalkan ajaran agama secara tidak berlebih-lebihan atau ekstrim. Berarti di sini moderasi beragama itu bukanlah sebuah ideologi ya sahabat-sahabat, tetapi moderasi beragama ini merupakan cara pandang kita dalam memahami sebuah agama secara moderat. Kita semua tahu bahwasanya Indonesia merupakan negara majemuk, negara yang memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Salah satunya di Indonesia mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman yang kita miliki ini menjadikan negara kita begitu indah dan menjadi ciri khas di mata dunia. Di balik keindahan ini, di awal tahun 2020, Indonesia mengalami masa-masa yang sulit, yaitu masa di mana hadirnya virus COVID-19 di tengah kehidupan kita. Sebenarnya tidak hanya Indonesia yang mengalami virus COVID-19 ini, tetapi virus ini menjadi permasalahan global, di mana seluruh negara merasakan dampak dari virus COVID-19 ini. Hingga saat ini, di tahun 2021, virus COVID-19 di Indonesia tidak kunjung mereda. Padahal pemerintah kita sudah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Di antaranya itu kebijakan lockdown, kemudian ada physical distancing, social distancing, dan yang baru-baru ini adalah kebijakan PPKM. Sahabat-sahabatku sekalian, di tengah pandemi seperti ini, di tengah usaha-usaha pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID ini, ternyata ada 2 sikap dari masyarakat dalam menghadapi kondisi pandemi ini. Yang pertama adalah masyarakat yang cenderung menyepelekan COVID-19. Sebab menurut mereka COVID-19 ini merupakan sebuah takdir. Ketika itu sudah menjadi takdir, maka kita tidak perlu untuk takut. Kita tidak perlu untuk berusaha merubah takdir ini. Mereka merasa pasrah saja dengan keadaan. Quran surah Al-Hadid ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ma asaba min musibatin, tidak ada satupun musibah yang menimpa, yang berlaku fil ardi, di bumi ini, wala fi anfusikum, tidak juga berlaku pada dirimu, illa fi kitab, melainkan ia sebenarnya telah ditetapkan di dalam kitab, min qabli an nabro'aha, yaitu sebelum segala sesuatu itu diberlakukan, sebelum langit dan bumi ini diciptakan, sebelum jin, manusia diciptakan, pokoknya sebelum segala sesuatu berjalan, semua itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat ini memiliki makna. Semua yang berlaku, COVID-19 yang sedang kita hadapi hari ini, semua itu memang benar adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila semua sudah ditakdirkan, maka hikmah apa yang bisa kita petik? Kebaikan apa yang bisa kita miliki untuk kita pelajari? Apa yang sedang terjadi ini? Dengan ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan, "Dikaila ta'sau ala ma fatakum."
supaya kamu tidak berputus asa. Supaya kamu tidak berputus asa dari apa yang telah lepas, apa yang telah pergi dari dirimu. Sebelum adanya COVID-19 ini, biasanya kita bisa berpergian. Kita bisa jalan kemana saja yang kita inginkan tanpa harus memperhatikan larangan. Kita bebas bertemu dengan siapapun yang kita inginkan. Tetapi semua itu hilang dari diri kita, dan sekarang kita harus memperbanyak waktu di rumah saja. Semuanya dilakukan secara virtual. Kemudian tidak hanya kehilangan kebebasan dalam bergerak, tetapi juga kehilangan pekerjaan. Tidak lagi bisa bekerja, tidak lagi bisa berdagang. Maka ini adalah akibat dari wabah COVID-19. Tetapi semua itu tidak membuat kita berputus asa. Jangan sampai semua yang ditakdirkan oleh Allah, semua yang terjadi pada diri kita membuat kita berputus asa. Sesungguhnya semua hal yang telah terjadi semata-mata merupakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tafrahu bima attakum, dan supaya kamu tidak bergembira dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirimu. Ada kalanya dahulu kita diberikan oleh Allah rezeki yang berlimpah. Kita bisa berjalan kemana saja yang kita inginkan. Kita bisa tur kemana saja. Kita bisa tur ke negara mana saja yang kita inginkan. Karena kita memiliki uang. Karena kita memiliki kekayaan. Tetapi sekarang tidak. Maka janganlah kamu sombong. Janganlah kamu bergembira sampai lupa diri bahwasannya apa yang menimpamu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segalanya hanyalah pemberian. Segalanya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kemudian di penghujung ayat, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada kita semua. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalina fakur. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai yang angkuh lagi menyombongkan dirinya. Nah, ayat ini memang mengatakan bahwasannya yang terjadi di dunia ini memang sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun semua yang terjadi adalah takdir, akan tetapi Allah memerintahkan semua manusia untuk berusaha dan merubah nasib mereka. Allah meminta kita untuk tidak berputus asa dengan keadaan yang terjadi di dunia. Hal ini karena Allah tidak akan mengubah nasib seorang hamba kecuali ia mau berusaha sendiri untuk mengubahnya. Nah, dan yang kedua adalah sikap masyarakat yang mematuhi kebijakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Masyarakat ini cenderung mematuhi segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah karena mereka ingin bumi kita segera sehat, yaitu dengan mematuhi protokol kesehatan. Nah, di sini sebenarnya moderasi beragama mengambil peran. Jadikan moderasi beragama sebagai sebuah proses, dan setiap proses itu pasti memiliki hasil. Nah, salah satu hasilnya adalah sikap toleransi. Sikap toleransi harus terus tumbuh dan berkembang di balik indahnya keberagaman, yaitu dengan saling menghargai, saling menghormati, dan tolong menolong, serta tetap menjaga silaturahmi antar sesama. Saya, kamu, dia, dan mereka semua bisa saja berbicara. Kita semua bisa untuk berpendapat, dan bisa juga untuk menceramai seseorang. Tetapi tidak ada yang bisa menjamin apakah semua yang keluar dari mulut kita ini bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada yang bisa menjamin, bukan? Namun, sebenarnya masih ada harapan di balik sebuah pemikiran, yaitu untuk saling mengingatkan agar saya, kamu, dia, dan mereka semua tersadar untuk mempraktekkan sikap toleransi di dalam kehidupan ini, apalagi di masa pandemi seperti ini. Ya, ini merupakan sebuah teori bagaimana cara mengimplementasikan sikap toleransi di tengah pandemi. Yang pertama adalah menghargai dan mengikuti anjuran pemerintah, pakar, dan pihak berwenang dalam penanganan COVID. Dalam menghadapi COVID, bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah saja, tetapi kita sebagai masyarakat juga memiliki peran penting untuk memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Yang kedua,
yaitu sikap saling tolong-menolong dengan sesama. Di tengah pandemi seperti ini, banyak yang mengalami kesusahan dalam perekonomiannya. Sebagai umat beragama yang menjunjung sikap toleransi, maka sudah sepantasnya untuk kita yang lebih baik secara finansial untuk memberikan bantuan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Yang ketiga, tetap menjaga tali silaturahmi, meskipun tidak secara langsung, tetapi silaturahmi tetap bisa kita jalankan secara virtual. Oke sahabat-sahabat, sekarang saya akan mencoba untuk beropini dalam menyikapi dua sikap masyarakat yang sudah saya bahas sebelumnya dalam menghadapi pandemi ini melalui sudut pandang toleransi. Menurut saya, penanganan masalah COVID ini bukan hanya masalah kebijakan saja, tetapi ada hal yang lebih filosofis, ada hal yang lebih spesifik untuk kita bahas, yaitu menerapkan sikap toleransi dengan menghargai kebijakan pemerintah untuk menyatukan frekuensi antar masyarakat dengan pemerintah untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam menghadapi COVID-19 ini. Bangsa Indonesia bisa saja menekan dan memutus mata rantai penyebaran COVID ini jika semua masyarakat mau menghargai, mau bekerja sama, mau mentaati kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Dari hal-hal ini saya akan mencoba untuk menganalogikannya. Kamu punya sebuah konsep nih untuk kemaslahatan bersama, tetapi tidak ada yang mau mendukungmu, tidak ada yang sepemahaman dengan konsep acara yang telah kamu tulis. Konsepnya bisa saja tercapai, tetapi waktu yang dibutuhkan akan sangat lama. Tetapi akan berbeda jika kamu punya konsep acara dan semua orang memiliki pemikiran yang sama denganmu dan mendukungmu untuk mencapai konsep tersebut, maka yang terjadi adalah konsep acaramu akan tercapai dengan waktu yang lebih cepat. Coba sahabat-sahabat sekalian bayangkan, jika kita memiliki pemikiran yang sama, memiliki pemahaman yang sama, satu frekuensi dalam mentaati peraturan pemerintah dengan baik dan mematuhi protokol kesehatan dengan baik pula, insya Allah kita akan melewati pandemi ini dengan cepat pula. Kita bisa melalui masa-masa sulit ini dengan waktu yang lebih cepat. Sahabat-sahabat sekalian, keberagaman yang kita miliki itu memang sebuah perbedaan yang menjadi ciri khas. Namun perbedaan yang kita miliki menjadi dasar untuk saling menguatkan, bukan untuk saling menghancurkan. Keindahan akan tampak ketika kita mau bersatu menciptakan kenyamanan, keamanan, dan ketenangan. Dari hal-hal ini, saya akan memberikan sedikit kata-kata untuk kita semua. Saya mendapatkan perkataan ini dari sahabat saya, dari seseorang yang mengajarkan saya. Beliau berkata, perbedaan itu adalah warna di dalam kehidupan. Bayangkan jika di dalam kehidupan hanya memiliki satu warna saja, apa yang akan terjadi? Tentu kehidupan itu tidak akan indah, akan terlihat biasa saja. Tetapi akan berbeda ketika di dalam kehidupan itu memiliki banyak warna, kemudian warna-warna tersebut digabungkan, maka kehidupan itu akan terlihat lebih indah seperti pelangi. Mungkin itu saja sahabat-sahabat yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa menjadi video edukasi untuk kita semua dalam menyikapi pandemi COVID dengan menerapkan sikap toleransi. Semoga bumi ini kembali indah, semoga bumi ini kembali sehat dengan perginya wabah COVID-19 dalam kehidupan kita. Tetap jaga kesehatan sahabat-sahabat, dan yang paling penting jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini. Jangan sampai video ini tersendat di kamu saja. Sampai jumpa di agenda daring dakwah ringan berikutnya bersama mahasiswa-mahasiswi KKN Daring kelompok 19 Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.